Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ibadallah, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, senantiasa khatib pada setiap Jumat mewasiatkan kepada kita semua selaku kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk mempelajari agama Allah sehingga bisa melaksanakan aturan-aturan yang telah Allah dan Rasulnya gariskan, sehingga kita bisa meniti siratal mustaqim di dunia ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita semua insyaallah sepakat bahwa nyawa yang kita miliki itu hanya satu dan tidak berbilang. Nyawa jika sudah keluar dari badan kita, maka tidak akan pernah kembali ke dalam badan sehingga kita hidup selayaknya manusia biasa. Oleh karena itu, agama Islam yang kita anut ini benar-benar memperhatikan masalah nyawa ataupun jiwa. Islam menjadikan hifdzun nafsi yaitu menjaga jiwa adalah salah satu maqasid syariah al-islamiyah. Tujuan pokok utama syariat Islam ini tepatnya adalah nomor 2. Dan kita perlu tahu bahwasanya maqasid Islam, tujuan utama Islam ada 5. Yang pertama adalah menjaga agama, yang kedua adalah menjaga nyawa, yang ketiga adalah menjaga kehormatan, yang keempat adalah menjaga harta, dan yang kelima adalah menjaga nasab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama Islam sangat melarang seorang untuk menghilangkan nyawanya sendiri ataupun nyawa orang lain. Nyawa adalah prioritas utama untuk mendapatkan jaminan keamanan, sehingga seorang merasa hidup dengan tentram. Dia kemanapun akan merasa aman tanpa ada rasa khawatir akan ada orang yang akan menghilangkan nyawanya. Lihatlah kitab suci kita Al-Quran, dipenuhi dengan ayat-ayat yang mendukung atas pernyataan kita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, tepatnya di ayat yang ke-93. Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, membunuh seorang mukmin dengan sengaja,
fajaza'uhu, maka balasannya kata Allah tabaraka wa ta'ala jahannam, yaitu neraka jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah sungguh murka kepada orang tersebut. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah menyiapkan bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ini azab yang benar-benar dahsyat. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, juga mengajarkan hal yang sama. Wajib bagi seorang untuk melindungi nyawa. Beliau mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang menyebabkan kebinasaan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan asyirku billah, yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wasihru, dan perbuatan sihir, dan yang ketiga wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah larang melainkan dengan cara yang benar ataupun dengan haknya. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa agungnya nyawa seorang di sisi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda, la zawalud dunya indallahi tabaraka wa taala ahwan min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Hilangnya dunia ini seluruhnya, gemerlapnya dunia ini hilang, itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu tahu bahwa nyawa yang ada di kandung hayat kita, anggota badan yang kita miliki ini, sejatinya bukanlah milik kita. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Sehingga kita tidak leluasa untuk berbuat apapun pada nyawa kita ataupun badan kita. Sehingga dilarang dengan keras, haram hukumnya, dan termasuk dosa besar membunuh diri sendiri ataupun bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian bunuh diri-diri kalian sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bikum, kepada kalian, rahima, maha pengasih. Allah saja maha pengasih kepada hambanya. Lantas kenapa seorang hamba tega untuk membunuh dirinya sendiri? Nabi kita Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya utiba bihi yaumal qiyamah, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan suatu alat, maka dia kelak akan diazab dengan alat tersebut di hari kiamat. Lebih jauh dari itu, Nabi kita menggambarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, man taradda min jabalin, barang siapa yang terjun dari gunung, faqatala nafsahu, dia membunuh dirinya sendiri, fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada, dia kelak akan di neraka jahanam, disiksa dengan cara dilemparkan dari gunung dengan jangka waktu yang sangat lama sekali. Dan barang siapa yang meneguk racun, maka kelak racunnya akan ada di tangannya di hari kiamat nanti di neraka jahanam. Dia akan teguk racun itu dalam jangka waktu yang sangat lama sekali. Dan barang siapa yang membunuh dirinya, qatala nafsahu bihadidatin, dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya. Dia akan tusuk-tusuk tubuhnya itu selamanya atau dalam jangka waktu yang sangat lama sekali di neraka jahanam. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah nyawa. Nyawa adalah hal yang sangat mahal sekali.
dan tidak pantas untuk ditumpahkan dengan begitu saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'an. Jika Allah Subhanahu wa taala saja menyayangi makhluknya dan melarang mereka untuk membunuh diri mereka sendiri dengan mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada kalian. Lantas apakah kita sendiri tidak menyayangi nyawa yang kita miliki, satu-satunya nyawa yang kita miliki? Oleh karena itu, janganlah melakukan hal-hal yang konyol, yang membahayakan, atau melakukan olahraga ekstrim yang sangat besar kemungkinannya untuk celaka ataupun meninggal, atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang mengantarkan kematian. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh seorang berbuat kemudaratan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Berbuat kemudaratan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nyawa yang kita miliki lebih berharga dibandingkan itu semua, dibandingkan dunia seisinya. Nyawa yang kita miliki lebih berharga dibandingkan dengan sebuah olahraga. Nyawa yang kita miliki lebih berharga dibandingkan dengan sebuah hobi semata. Dan nyawa yang kita miliki lebih berharga dibandingkan sebuah pengakuan keberanian ataupun sebuah konten di media sosial. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ingatlah ketika seorang itu meninggal, akan ada orang yang berduka di sana. Entah seorang istri yang akan menjadi janda, seorang anak yang menjadi yatim, ataupun seorang ayah yang tersayat hatinya kehilangan sang putra. Jika seorang tahu hakikat kematian itu bagaimana mengerikannya, maka ia tidak akan meremehkan kematian. Ia pasti akan berdoa untuk mendapatkan husnul khatimah, pungkasan yang paling baik. Perkara setelah kematian itu berat. Bagaimana tidak ia akan didudukkan oleh malaikat mungkar dan nakir, mengalami fitnah kubur, ditanya, dan setelah itu bisa berupa azab kubur ataupun bisa berupa fitnah kubur. Dan setelahnya dia akan berada dalam kubur itu sampai di hari kiamat yang kita tidak tahu berapa ribu tahun akan tegak hari kiamat tersebut. Bayangkan seorang yang telah meninggal, dia tidak bisa berkumpul dengan keluarganya lagi, tidak bisa menikmati makanan ataupun kuliner yang ada di pinggir jalan, tidak bisa berkumpul dengan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Tidak. Kematian itu sangatlah mengeringkan. Sayangilah nyawa kita sendiri. Wasiatkanlah kepada anak-anak kita, teman-teman kita, bahwasanya nyawa itu bukan untuk main-main. Dilarang keras untuk ngeprank yang membahayakan sehingga orang sampai berujung kematian. Sayangnya nyawa yang satu kita punya ini. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala sadiqil amin kama amarakum dzalika maulakum rabbukum rabbul alamin faqala fi muhkamit tanzil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة